Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Mukminin, NIM 19660097, mahasiswa Teknik Arsitektur UIN Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil desain serta proses dari awal hingga akhir sebagai desain UTS. Untuk konsep saya menggunakan tagline Split House. Dengan latar belakang, klien memiliki lahan yang sempit dan memanjang ke belakang. Klien menginginkan agar rumahnya nanti tidak banyak sekat ataupun dinding pembatas agar timbul kesan luas pada bagian dalam rumah. Untuk isunya dalam lahan ini adalah muka bangunan nantinya akan menghadap ke barat, sehingga pada sore hari akan terkena sinar matahari yang sangat panas. Maka dari itu saya menggunakan secondary skin berupa kisi-kisi kayu untuk menghalau sinar matahari yang akan masuk dalam ruangan, sehingga sinar matahari yang masuk dalam ruangan itu tidak terlalu banyak. Untuk konsep kali ini saya menggunakan pendekatan green architecture, yang berarti arsitektur yang ramah lingkungan, kemudian efisien dalam penggunaan energi alami seperti pencahayaan alami, kemudian penghawaan alami. Saya menerapkan pada desain kali ini dengan menggunakan glass block untuk pencahayaan alami serta penggunaan dinding roster untuk penghawaan alami. Untuk konsep tapak, saya menggunakan perkerasan glass block pada carport agar air hujan dapat terserap dengan cepat oleh tanah. Kemudian untuk KDB-nya kurang lebih 63% serta KDH 37% kurang lebih, sisanya itu GSB. Untuk vegetasi saya memilih daun dolar dan bambu air sebagai tanaman hias, serta pohon palem sebagai tanaman peneduh, dan juga naungan pada carport berupa kanopi berbahan solar flat. Kemudian ada juga pagar yang ketinggiannya lumayan untuk mengurangi kebisingan. Untuk konsep ruang, kalian menginginkan dapur dan ruang makan yang terbuka. Jadi saya buat dapur dan ruang makan yang terhubung dengan taman belakang. Kemudian kalian juga menginginkan kamar mandi di bagian depan agar ketika sepulang kerja bisa langsung bersih-bersih terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumah. Untuk konsep ruangnya kurang lebih seperti ini, memaksimalkan energi alami sebagai pencahayaan dan penghawaan alami. Untuk konsep bentuk dan fasad kurang lebih seperti ini, menggunakan atap miring sebagai respon iklim agar air hujan dapat turun dengan baik, tidak menggenang pada atap. Kemudian penggunaan kayu bisa menguatkan tema minimalis pada bangunan ini. Kayu sendiri memiliki simbol kesederhanaan. Kemudian penggunaan dinding roster, kemudian bukaan yang minim pada muka bangunan agar sinar matahari yang masuk dalam ruangan tidak terlalu banyak. Untuk konsep struktur sendiri, pada bagian struktur bawah menggunakan fondasi lajur batu kali dilengkapi dengan fondasi foot plate. Untuk struktur tengah ada kolom, balok. Kemudian untuk struktur atap menggunakan rangka atap galvalum serta genting aluminium. Bisa juga genting tanah liat. Untuk konsep utilitas, untuk air bersih kita menggunakan tandon sebagai penyimpanan air, kemudian keran untuk mengatur utilitas air. Pada utilitas air kotor kita harus membuat selokan sebagai pembuangan, kemudian septic tank sebagai pembuangan limbah padat. Kemudian utilitas air hujan, kita harus membuat palang air agar air hujan bisa turun dengan baik. Kemudian untuk utilitas kelistrikan kurang lebih seperti ini. Dan berikut ini adalah set plan dan layout plan. Set plan sendiri merupakan tapak bangunan dari atas beserta lingkungannya. Berikut ini adalah denah lantai 1 dan denah lantai 2. Sesuai dengan permintaan klien, terdapat taman di bagian belakang bangunan yang terhubung dengan dapur dan ruang makan. Dan berikut ini adalah tampak depan dan tampak belakang bangunan. Dan berikut ini adalah tampak samping kanan bangunan, kemudian tampak samping kiri bangunan. Dan berikut ini adalah potongan dari samping, dan kemudian ini potongan dari depan. Kemudian ini adalah perspektif eksterior bangunan yang berada di tepi jalan. Ini untuk perspektif interior dapur dan ruang tamu, kurang lebih akan seperti ini. Dan berikut ini adalah detail arsitekturnya. Untuk kanopi kita menggunakan material solar flat. Kemudian pada bagian atas bangunan harus dibuatkan talang air. Kemudian menggunakan perkerasan glass block. Dan untuk pencahayaan alami menggunakan glass block. Sedangkan untuk penghawaan alaminya menggunakan roster. Dan yang utama tadi secondary skin
berupa kisi-kisi kayu untuk menghalau sinar matahari agar tidak masuk terlalu banyak ke dalam ruangan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.